Nah teman-teman pastinya penasaran banget nih bagaimana semua negara itu bisa terbentuk. Hari ini kita berempat akan membahas 4 unsur penting yang membentuk sebuah negara. Perkenalkan, nama saya Jessica. Perkenalkan, nama saya Hendra. Perkenalkan, nama saya James. Perkenalkan, nama saya Misal Valencia. Dan let's get started. Negara tidak langsung muncul begitu saja. Ada 2 jenis pertumbuhan negara. 1. Pertumbuhan primer, dimulai dari masyarakat kecil dan sederhana, berkembang menjadi negara modern. 2. Pertumbuhan sekunder, terjadi melalui revolusi, penaklukan, penggabungan, atau pemisahan wilayah. Wiwirosto juga menjelaskan 5 tahapan perkembangan negara yang dimulai dari yang pertama masyarakat tradisional yang sistemnya masih agraris dan sederhana. Kemudian yang kedua adalah prakondisi lepas landas yang dimana sudah mulai membangun infrastruktur dan pendidikan. 3. Lepas landas, yaitu pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. 4. Menuju kedewasaan, yaitu teknologi dan industri semakin maju. Yang kelima adalah masyarakat konsumsi tinggi, yaitu negara mencapai kemakmuran. Tahukah teman-teman, unsur pertama negara adalah wilayah. Wilayah dapat berupa, yang pertama adalah daratan. Daratan terbagi menjadi sungai, pegunungan, ataupun pagar. Dan yang kedua adalah lautan. Lautan dapat berupa lautan teritorial, lautan zona ekonomi eksklusif atau Z, dan landasan kontinen. Yang ketiga adalah udara, di mana negara pasti memiliki kekuasaan atas wilayah udaranya. Dan yang keempat adalah ekstrateritorial, wilayah seperti kedutaan besar ataupun kapal berbendera negara tetap yang dianggap sebagai negara tersebut. Unsur negara yang kedua adalah rakyat. Rakyat adalah sekumpulan manusia yang tinggal di suatu negara. Rakyat terbagi menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah penduduk yang tinggal menetap. Yang satu lagi, bukan penduduk adalah penduduk yang tinggal sementara. Selanjutnya, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara memiliki hak penuh, sedangkan bukan warga negara hanya memiliki hak terbatas. Rakyat merupakan suatu unsur terpenting karena tanpa mereka, negara tidak akan berjalan. Unsur yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah penggerak utama suatu negara yang memiliki kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan internal yang berarti dihormati dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua adalah kekuasaan eksternal yang berarti diakui oleh negara lain. Kedaulatan memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama adalah permanen, yaitu tetap ada selama negara berdiri. Yang kedua adalah asli, yaitu kekuasaan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah tidak terbagi, yaitu kedaulatan memiliki sifat tertinggi. Dan yang keempat adalah tidak terbatas, yaitu otoritas memiliki sifat yang paling tinggi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hormat! Gerak! Nah, unsur yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan negara lain ini sangat penting untuk eksistensi suatu negara di hukum internasional. Pengakuan ini dapat dibagi 2. Yang pertama adalah de facto, yaitu berdasarkan kenyataan keberadaan dari suatu negara. Yang kedua adalah de jure, yaitu berdasarkan pengakuan resmi di hukum internasional. Ada 2 teori pengakuan. 1. Teori konstitutif. Pengakuan menciptakan status kenegaraan. 2. Teori deklaratif. Status kenegaraan sudah ada sebelum pengakuan. Pengakuan hanya pengesahan.
Darahmu menjadi air bagi tanah kami. Darahmu menjadi energi, menumbuhkan para tunas-tunas baru, generasi-generasi baru. Saksikanlah tanah juangmu ini. Kau akan terima tuh kesah dari Pertiwi, menantimu kembali sebagai pahlawan sejati. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Goodbye. Bye-bye. Udah datang guys. Bentar. Yang tinggal di suatu tempat. Gue lupa. Tiga. Unsur pertama negara adalah daratan. Cepat kok, jangan cepat. Aduh, kacau. Saksikanlah tangan tangan.